Eh, gua share screen dulu. Oke. Jadi di sini sebetulnya eh bentar guys. Halo, halo, suara gua kedengeran ya? Sorry, sorry. Gue masih agak bindeng, jadi kayaknya agak-agak susah ngomong ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini gue mau ngasih tahu kalau gue itu ngebahas 3 lab terakhir ya. Yaitu lab 6, lab 7, lab 8 gitu. Lab 6 itu yang udah kalian pelajarin di praktikum kemarin gitu ya. Kalau lab 7, lab 8 itu di minggu depannya lagi gitu. Oke, sekarang kita lanjut aja. Nah, jadi di sini ya, berarti paling gue ngejelasin ulang ya sama teman-teman buat yang karena ini kita bicara tentang lab kemarin. Minum dulu. Ntar hidung gue nyangkut nih. Oke, gue lanjut ya. Sorry, sorry, sorry. Karena gue masih agak bindeng dan agak sakit. Jadi gini, di bab-bab sebelumnya ya, kita udah belajar sebuah ekonomi ya, tapi dengan konteks dengan konteks ekonominya itu adalah ekonomi tertutup gitu ya. Ekonomi tertutup, sorry. Ekonominya itu ekonomi tertutup gitu. Jadi negara itu bahasanya hidup sendirian, nggak ada ekspor, nggak ada impor, nggak ada interaksi dengan dunia luar ya, tertutup. Tapi dalam saat ini kita mau belajar tentang open economy, yang dimana artinya suatu negara itu kita bisa bebas berinteraksi dengan negara lain gitu ya. Artinya barang yang kita produksi bisa keluar, barang juga bisa masuk, aliran dana juga bisa pergi kemana-mana. Dan keputusan ekonomi di suatu negara itu mempengaruhi keputusan ekonomi di negara-negara lainnya yang berinteraksi dengannya gitu. Jadi kita bicara hal yang lebih realistis mungkin ya dibandingkan close ekonomi kemarin. Next. Nah, di sini sebetulnya ya berbicara tentang international flows of goods and capital, sebetulnya di dalam ekonomi ini ada 2 hal yang mengalir antar negara. Ya, ada 2 hal, ingat ya. Ada 2 hal yang mengalir antar negara. Bentar, gua ini pakai yang ini bukan? Oke, ini nggak apa-apa. Ada 2 hal yang mengalir antar negara. Oke, yang pertama itu adalah barang. Yang kedua itu ya nanti ya. Yang kedua itu adalah modal. Modal itu nanti kita bicara tentang si NCO. Tapi yang pertama kita ngomongin tentang barang. Ekspor kita udah tahu ya. Ekspor itu adalah barang yang memang kita produksi di dalam negeri, kita jual ke luar negeri. Impor itu adalah barang yang memang kita beli dari luar negeri gitu loh, ya kan? Dijual di domestik kita, di dalam negeri gitu. Nah, selisih dari ekspor kurang import ada namanya net export gitu ya, net export gitu. Perbedaan atau selisih dari ekspor dikurangi dengan impor. Intuisinya, ya, kalau misalkan dia sama, dia trade balance kan. Tapi kalau misalkan dia positif, nih, positif nih, kita ngomongin positif. Kalau dia positif,
Berarti kita bicara tentang kita lebih banyak selling ke ke abroad gitu kan. Kita bicara tentang kalau kita ini semakin banyak selling ke luar negeri. Artinya apa? Artinya di sini negara kita surplus gitu kan. Karena semakin banyak uang yang masuk, semakin banyak uang yang masuk artinya apa? Kita semakin punya uang. Kita semakin banyak uangnya. Karena kan kita jualan, ya kan? Makin banyak uang gitu. Habis itu kalau misalkan negatif dia kebalikan gitu ya. Kita kebanyakan apa, guys? Kalau misalkan kita defisit ya, impor itu kita kita barang luar negeri dijual di dalam domestik kan. Kalau dijual berarti siapa pembelinya adalah kita. Berarti artinya apa? Kita kebanyakan kita kebanyakan membeli dari luar negeri. Makanya neraca kita deh defisit dibanding pemasukan kita impor kita ya itu nggak bisa ketutup gitu loh. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ya baru kita bicara tentang modalnya. Net capital outflow ini adalah kita bicara tentang modal. Kan tadi gue bilang dalam 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 open economy ya barang dan modal itu mengalir antar negara. Nah, di sini tadi kita bicara barang, di sini kita bicara tentang modal. Oke. Nah, habis itu ya di sini kita ada bicara tentang yang namanya foreign direct investment. Apa ini foreign direct investment? Foreign direct investment itu contohnya misalkan Toyota bangun pabrik di Indo, di Indo. Ini namanya foreign direct investment. Oke? Kita ngomongin foreign berarti kita ngomongin luar negeri. Luar negeri yang invest ke kita. Lalu ada foreign portfolio investment. Artinya apa? Misalkan ya, warga negara asing beli saham BBCA, BRI dan sebagainya. Nah, ini yang namanya portfolio investment. Oke? Jadi investor asing beli saham, mereka nggak ngelola perusahaan, tapi dia membeli aset finansialnya gitu. Nah, di sini kita bicara tentang untuk mengukur ya, untuk mengukur untuk mengukur semua aliran modal yang masuk dan keluar, itu ada yang namanya net capital outflow. Apa itu net capital outflow? Net capital outflow itu rumusnya adalah uang yang keluar untuk beli aset asing ya, kita uang kita yang keluar untuk beli aset asing dikurangin sama uang asing yang mau beli aset di Indonesia gitu. Oke? Jadi bahasanya di sini ya, kita beli aset asing dikurangin sama orang asing yang mau beli aset kita di Indonesia gitu. Oke? Sampai situ aman ya? Aman ya? Oke. Kalau gitu gua lanjut. Tapi sebelum gua lanjut ya, mungkin gua mau bilang ini harusnya sih NCO ya, ini harusnya NCO nih. Harusnya NCO, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan NCO-nya itu dia positif, tandanya apa NCO-nya positif? Kalau NCO-nya positif, tandanya lebih banyak orang kita beli atau lebih banyak orang berinvestasi ke luar negeri, orang domestik nih. Jadi lebih banyak uang keluar, which is itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Kita keluar hampir 60 triliun ya, lebih 10 triliun kita keluar uangnya guys. Uang-uang asing keluar semua dari kita. Oke, net capital outflow. Inflow kebalikannya. Kode negatif berarti dia lebih banyak uang masuk. Balik lagi kita nggak bicarain yang mana yang bagus mana enggak. Kita bicarain tentang konsep. Oke, sampai sini aman ya. Dan karena tadi kita setuju bahwa open economy itu berbicara tentang dua hal besar, yaitu barang dan capital, maka di sini yang namanya barang harus sama dengan modal. Pertanyaannya, kenapa harus sama dengan modal? Di sini ada bahasanya, when nation running trade surplus, the nation has more money and it can be used to buy foreign asset. Oke. Penjelasannya gimana? Penjelasannya kayak gini. Misalkan bayangin Indonesia itu memang
ekspor lebih banyak daripada impor ya. Trade surplus dia. Ekspor lebih banyak daripada impor. Artinya ya, artinya apa? Ada banyak, ya kan? Posisinya gini, posisinya. Gue ngejelasin dulu. Kalau kita trade surplus, ya kita ekspor nih, kita ekspor barang gitu kan. Kita ekspor barang. Kalau kita ekspor keluar, ya kita ekspor ke siapa ya? Misalkan kita ekspor ke Malaysia misalkan. Kita ekspor ke Malaysia. Kita ekspor kita pakai apa? Kita ekspor kita pakai rupiah kan. Habis itu kita dibayar pakai apa? Kita dibayar pakai ringgit. Jadi yang kita bawa balik apa? Yang kita bawa balik apa? Rupiah atau ringgit? Ringgitnya kita bawa balik. Rupiahnya udah keluar. Makanya dikatakan net capital outflow karena rupiahnya itu udah keluar. Yang masuk dalam ke kita itu adalah dalam bentuk ringgit. Artinya apa? Ya, artinya trade surplus ini terjadi ketika atau bisa diartiin banyak mata uang asing yang masuk ke Indonesia dari transaksi dagang itu. Nah, uang asingnya itu mau diapain? Uang asingnya ada beberapa banyak cara uang asingnya. Posisinya uang asing di Indonesia nih, ya kan? Uang asing di Indonesia. Tadi kan awalnya kita setuju ekspor menghasilkan kita dapetin ringgit. Sekarang pertanyaannya ringgitnya mau diapain? Apakah bisa ditransaksi di dalam negeri? Enggak kan? Jadi cara lu make ringgit itu ada beberapa hal. Yang pertama, lu beli aset-aset dalam bentuk beli aset-aset dalam bentuk ringgit. Yang kedua, lu simpen di bawah bantal, lu nggak lu apa-apain. Simpan bawah bantal, kan? Yang ketiga di sini aja ya nggak apa-apa ya. Yang ketiga, tuker ke bank, ganti rupiah. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, yang nomor tiga, ya, ini katakanlah 3.1. Di 3.2 kita nanya lagi dong. Lah, kalau misalkan uang ringgitnya udah ditukar ke bank, banknya bakal ngapain? Itu dia. Banknya pasti bakal beli, ya, beli aset-aset dalam bentuk ringgit lagi atau seterusnya. Artinya apa? Artinya di situ akan ada sebuah aliran modal yang akan keluar gitu loh. Ada aliran modal keluar karena apa? Kita ngebawa uang ringgit. Jadi net capital outflow itu akan selalu ada. Net capital outflow itu terjadi ketika kita nukerin uang, kita nukerin falas udah tirip. Kalau rupiah itu keluar, apapun itu bentuknya, ya kalau rupiah itu keluar, apapun itu bentuknya, itu kita sudah outflow. Contoh di sini tadi aset-aset kalau kita dapatnya ringgit ya, atau mau gampang kita dapatnya US atau ringgit, ringgit aja lah di sini udah tulis ringgit. Kita dapatnya ringgit, kita nggak bisa pakai itu untuk beli energen di warung. Nggak ada yang nerima. Yang nerima di Indonesia adalah rupiah. Tapi rupiah kita udah masuk ke dalam Malaysia. Di sini kita megang ringgit. Jadi kita mau nggak mau harus beli aset-aset dalam bentuk ringgit. Atau kita simpan aja di bawah bantal. Nggak diapa-apain, nggak dipakai. Habis itu, kalau nggak, ya udah kita tukar aja rupiah. Kita ganti rupiah. Pertanyaannya, kalau kita ganti rupiah, bank kan tetap megang dalam bentuk ringgit. Jadi artinya apa? Di situ akan terus terjadi yang namanya outflow. Jadi dengan catatan bahwa kalau misalkan menurut gue ya, dan memang begitu, kalau memang kita sudah menukar uang kita keluar ya, dengan falas, kita mau masuk falas itu sudah pasti outflow. Apapun konteksnya. Even kalau kita nuker di rupiah pun itu tetap nuker di bank itu hitungannya tetap outflow karena bank ini pasti harus beli aset-aset dalam bentuk ringgit lagi gitu. Oke? Gitu ya. Nah, ini ngomongin kenapa NCO sama dengan NX yang tadi tuh, ngomongin itu. Ngomongin NCO kenapa dia eh, akan selalu sama dengan NX? Karena yang tadi gue bilang, kalau misalkan kita ekspor, kita akan selalu dapat NCO-nya. Gitu. NX kita ekspor barang, gue jelasin ulang lagi yang tadi, pada akhirnya NCO akan selalu ada karena kita nerima falas. Oke, di situ. Baru kita masuk ngomongin trade surplus.
Kenapa kalau NX trade surplus, NCO-nya juga surplus, gitu kan? Nah, kalau misalkan trade surplus ya, artinya NX positif, artinya apa? Artinya di sini banyak mata uang asing yang masuk ke Indonesia kan? Kalau banyak mata uang asing yang masuk ke Indonesia, ya, pada akhirnya, pada akhirnya disitulah terjadi yang namanya NCO, gitu loh. NCO-nya besar nih, NCO-nya besar, NCO-nya positif gitu. NCO-nya positif. Kalau misalkan trade defisit, ya, sebaliknya kalau misalkan trade defisit, Indonesia lebih banyak impor, gitu ya. Kita kan lebih butuh lebih banyak devisa untuk membayar impor itu. Betul dong? Gimana caranya kalau kita mau dapetin devisa itu, gitu kan? Posisinya, konteksnya, kalau kita mau belanja sesuatu, tapi kita nggak punya uang lagi, kita harus menjual sesuatu. Dan di sini kita menjual apa, guys? Pada akhirnya, guys, kita menjual obligasi, obligasi, ya kan? Kita jual properti dan sebagainya atau saham. Nah, obligasi properti dan saham ini dibeli sama foreign citizen. Makanya dia akan negatif atau bisa disebut capital inflow yang lebih banyak gitu. Oke, aman ya. Jadi yang penting alasan untuk NX sama dengan NCO itu kalian udah tahu. Karena di sini posisi barang, di sini posisi modal, nggak pernah bisa terpisahkan. Ya, jangan lupain konsep ini. Kalau kita ekspor, pasti kita outflow. Simpelnya gitu ya. Kalau kita NX nih, kalau kita net ekspornya, kalau kita negara ekspor lebih tinggi, pasti kita outflow. Karena lebih banyak, karena kita menukar uang kita dengan uang ringgit atau uang luar. Gitu. Oke. Ini agak heavy di sini, karena kalian harus tahu kenapa bisa NCO sama dengan NX, intuisinya gimana. Aman? Aman ya? Oke, gua katakan itu aman. Lanjut di sini. Sorry. Lanjut. Nah, sekarang kita mau bicara tentang hal lain. Kita hubungin semua konsep yang kita kenal tadi. Ya. Kita tahu kalau national income itu adalah ya sama dengan C ditambah I tambah G tambah X. Terus kita substitute untuk national savingnya S sama dengan Y min C min G. Nggak perlu gue jelasin lagi. Kalau kita arrange ulang, kita dapat Y min C min G sama dengan I tambah NX. Karena NX sama dengan NCO, maka yang sebelumnya S sama dengan I ditambah NX menjadi S sama dengan I tambah NCO. Artinya apa? Kenapa begini? Artinya apa, guys? Artinya, ada yang tahu artinya apa? Secara intuitif, artinya gini, setiap rupiah yang ditabung, jangan di sini, nanti bingung. Supply itu apa? Kita setuju, supply, saving itu apa? Tabungan ya. Kita setuju, setiap rupiah, setiap uang yang kita tabung, sekarang, sekarang kita punya dua opsi, dua opsi. Kita kan setuju awalnya rupiah itu harus dipakai untuk kegiatan yang produktif alias investasi. Sekarang kita punya dua opsi, mau investasi ke dalam atau investasi keluar. Gitu. Analogi sederhananya, seluruh tabungannya misalkan ada di satu pot besar gitu ya. Satu pot besar. Nah, uang ini bisa dipinjam sama pengusaha-pengusaha buat bangun pabrik. Di sini misalkan bangun pabrik di Indonesia. Bisa bangun pabrik di Indonesia gitu loh. Nah, ini yang namanya investasi domestik atau I. Atau dipakai untuk beli saham perusahaan asing gitu. Nah, ini yang dinamakan net capital outflow. Jadi ada dua nih, sama yang tadi gue bilang, kan kita ada dua ya. Ada foreign direct investment, FDI, ada foreign portfolio investment gitu. Nah, konteksnya di sini kita yang sebagai foreignnya gitu ya. Sama ya. Karena kan kita yang investasi keluar gitu. Ini konteksnya aja, jangan pusing, jangan sampai kebalik-balik gitu. Oke, aman nggak nyampe sini guys? Aman nggak nyampe sini? Aman ya? Oke, gue lanjut. Kalau suara gue kurang jelas, bilang aja. Ini agak jump in sih, agak jumping tapi nggak apa-apa. Karena ini gue pakai PPT dari tahun lalu ya, Fahri. Gue ambil sebagian doang untuk yang bagian ini aja, sisanya
nanti PPT gua kok gitu. Kita agak loncat sedikit ya, tapi nggak loncat banget kok. Sekarang kita ngomongin tentang nilai tukar. Nilai tukar itu ada dua, dan kita udah paham seberapa banyak uang asing yang bisa kita dapetin sama uang kita. Jadi berapa banyak USD dengan 1.000 rupiah kita dapat berapa gitu contohnya gitu ya. Kalau rupiah kalau rupiah bisa membeli lebih banyak dolar, kita ngomongin kalau rupiah itu terapresiasi dibanding dolar gitu kan. Kalau misalkan rupiah ternyata dibanding dolar itu kita lebih dikit ya, maksudnya dari ini ngomongin apresiasi dolar dan sebagainya, misalkan 1 USD bisa dapetin 12.000 gitu. Artinya dengan 12.000 rupiah kita bisa dapetin lebih dari 1 USD kan? Dengan 13.000 rupiah ya, kita bisa dapetin sebanyak lebih dari 1 USD, karena 1 USD-nya adalah 12.000 gitu. Lebih dari 1 USD ya paling 1,0 dan sebagainya. Kebalikan di sini, kalau misalkan 1 USD ya dari 12.000 awalnya terus naik jadi 13.000, yang awalnya kita 12.000 dapat 1 USD, sekarang naik jadi 13.000, jadi lebih mahal. Itulah yang dinamakan depresiasi terhadap dolar. Depresiasi itu relatif. Depresiasi terhadap apa? Terhadap dolar kah? Atau terhadap Swiss franc? Terhadap Jepang, yen, dan sebagainya. Yuan, itu relatif, guys. Lanjut, habis itu kita ngomongin real exchange rate. Real exchange rate ini sebenarnya kita ngomongin apa? Gue nggak bakal ngabisin waktu di sini banget ya. Real exchange rate ngomongin apa? Real exchange rate ini ngomong kalau satu burger McD di AS, konteksnya AS ya, McD di AS, ya. Itu burger McD di AS, jangan satu burger deh. Misalkan kita ngomong satu nasi Padang di Indo, nasi Padang bisa dapetin berapa burger sih? Bisa dapetin berapa burger McD sih sebetulnya? Ini kita ngomongin secara real. Kita nggak ngomongin nominal yang tadi, angka-angka kayak yang sebelumnya. Mungkin di praktikum udah dijelasin perbedaan variabel real dan nominal kan. Kita nggak ngomongin nominal lagi. Kita ngomongin seberapa banyak yang bisa kita dapetin dari perbedaan harga tersebut. Dan rumusnya kayak gini. Ya, rumusnya kayak gini. Intuisinya gimana? Mungkin kita bisa bilang kalau real exchange rate-nya itu tinggi, ya, real exchange rate tinggi, ya, artinya barang kita itu relatif lebih mahal dibanding barang luar negeri. Karena kan ini posisinya foreign basket ya, price, harga luar negeri. Kalau real exchange rate-nya lebih tinggi, ya, atau naik real exchange rate-nya, tandanya barang-barang kita menjadi lebih mahal, gitu. Barang-barang kita tuh menjadi lebih mahal dibandingkan luar dari barang luar negeri. Nah, kalau real exchange rate-nya naik, ini bisa ngurangin daya saing kita, daya saing ekspor. Maka guys, kalau kalian tahu, sebetulnya kalau kita ngomongin tentang ini intermezzo ya, mumpung yang terjadi sekarang gitu. Kalau kita ngomongin tentang rupiah, rupiah apresiasi depresiasi atau nilai tukarnya itu melonjak atau menurun, itu relatively nggak bisa kita bilang yang naik selalu jelek, yang turun selalu bagus. Enggak. Karena posisinya kalau misalkan real exchange rate kita, eh, jangan real exchange rate deh, kita ngomongin nominal ya. Kita ngomongin nominal lagi balik. Kalau nominal kita lebih tinggi, ya kita bisa dapetin rupiah jadi lebih banyak kan. Gitu. Kalau terapresiasi dalam dolar, kita bisa untung untuk negara-negara eksportir. Kayak Cina dan sebagainya. Cina tuh yuannya tuh rendah banget loh, makanya dia daya saingnya kuat. Bahkan memang dia mencoba untuk menurunkan, atau dia sengaja ngebuat
mata uang dia terdepresiasi supaya ya daya saing. Tadi kan kita setuju ya real exchange rate naik berarti kan tandanya di sini antara price ya atau dalam bentuk nominal price kita itu relatif lebih tinggi dibandingkan asing. Ya, real exchange rate-nya ini akan tinggi dan Cina ini mencoba untuk menurunkan ini gitu dan itu bisa di sana tapi tidak di Indonesia karena kita bukan negara eksportir kan kita menuju negara eksportir tapi kita masih beberapa hal kita importir gitu ya lanjut ya makanya banyaklah polemik-polemik sekarang guys. Nah, di sini ada basic logic atau sebuah teori namanya purchasing power parity. Sekarang kita mulai dari yang paling dasar dulu. Ntar gue mikir. Oke, di sini dia ngomong kalau ada the law of one price. Artinya apa? Harga satu barang yang kita ngomong kalau misalkan harga satu barang yang sama ya, atau kita ngomongin eh McD di Indo versus McD di AS itu harganya harus sama. Kenapa? Konteksnya gini, konteksnya. Ini udah turun-turunan ya, tapi konteksnya gini. Ini ada dua hal, ada the law of one price, ada namanya arbitrage, ya, ada namanya arbitrage. The law of one price tadi kita ngomongin tentang tadi ya, kalau harganya harus sama, harganya harus sama, gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, posisinya kayak gini. Misal kita ngomongin harga emas, ada emas ya di Jakarta, Jakarta, dia jualan harga emas. Itu jangan harga emas, harga apa ya? Oh, nggak apa-apa deh, ini contoh aja ya. Bentar, harga apa ya? Bentar mikir. Harga, 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 harga emas. Oke lah, harga emas deh, harga emas deh, nggak apa-apa deh, harga emas. Kita ngomongin harga emas. Terus selain emas apa ya, guys? Biar enak sepatu deh. Kita ngomongin harga sepatu aja ya. Kayaknya sepatu. Oke. Enaknya emas sih. Ya nggak apa-apa, emas aja ya. Tapi ingat ini contoh doang. Karena kan emas harganya juga nggak dari Jakarta doang. Katakanlah di Jakarta itu harga emasnya itu dijual dengan harga 900.000 per gram. Buset, zaman kapan nih? Per gram, ya kan? Nah, tapi di Singapura, Singapura itu ya, harga emas itu dijual seharga 1 juta per gram. Gitu. 1 juta per gram. Gitu. Apa yang akan terjadi di dalam pasar? Ya, apa yang akan terjadi di dalam pasar? Yang terjadi di dalam pasar, orang-orang, most of the people, itu bakal beli, itu bakal beli emas yang ada di Jakarta. Habis itu dia selling di Singapura. Dia selling di Singapura. Singapura. Dia selling di Singapura. Dengerin dulu aja, oke? Okay? Dia selling di Singapura. Artinya apa? Yang terjadi di pasar ada dua. Karena di Jakarta, karena banyak orang beli emas, ya permintaannya naik. Kalau permintaannya naik, harga emas di Jakarta naik. Yang kedua di Singapura, ya di Singapura yang akan terjadi, ya yang akan terjadi nih penawarannya turun, ya kan? Penawarannya naik. Kalau penawarannya naik, harga emas di Singapura jadi turun. Lihat gak? Yang awalnya Jakarta ini lebih murah harganya, lalu Singapurnya 1 juta, orang-orang berbondong-bondong untuk bawa emas dari Jakarta dia jual di Singapura. Di Jakarta permintaannya naik dong, karena banyak orang yang mau jual emas di Singapura kan. Gara-gara permintaannya naik, rumus supply dan demand, ya harganya naik. Sekarang kalau misalkan harganya naik di Jakarta, mungkin dia udah nggak 900.000, dia naik jadi 950.000 gitu. Di Singapura supply-nya naik. Sekarang kalau supply-nya naik, demand-nya juga gara-gara orang berbondong-bondong supply-nya naik ya.
harganya pasti turun. Harganya dari yang awalnya 1 juta turun jadi 950.000. Ini namanya the law of one price gitu. Namanya the law of one. Jadi pada akhirnya proses ini terus berjalan sampai akhirnya harga di Jakarta dan Singapura bakal bertemu di satu titik yang sama. Nah, ini kita ngomongin the law of one price ya. Bukan karena ada aturan yang maksa dia, tapi ada sebuah perilaku kecenderungan manusia yang memang ingin untung gitu loh. Nah, disitulah posisinya gitu. Oke, aman ya? Aman nggak? Nah, di sini baru kita bisa simpulin ya rumusnya jadinya eh, posisinya kalau kita pakai teori purchasing power parity ya rumusnya jadi kayak gini. Nggak yang kayak gini nih, nggak kayak gini, rumusnya jadi kayak gini gitu. Jadi bahasanya kalau kita mau beli beras, minyak, harganya 500.000, terus di US harganya yang sama juga ya, untuk produk-produk itu totalnya $30, tinggal kita bagi aja di 500.000 bagi 30, berarti ya sekitar kita dapat 16.000. Nah, ini harusnya kurs kita seperti ini. Kalau kita berdasarkan purchasing power parity gitu. Oke? Arbitrage itu apa? Arbitrage yang tadi kita bilang. The process of taking advantage from different price for same items. Yang kayak tadi kita bilang nih, Jakarta harga emas kita bawa ke Singapura. Jadinya apa? Jadinya jualan di sana, permintaan Jakarta naik, Singapura penawarannya naik, yang satu di Jakarta harganya naik, yang satu di Singapura harganya turun. Nah, ini kita ngomongin ini, the process of taking advantage from different price for same items. Arbitrage. Jadi ada dua ini. Ada yang namanya the law of one price, ada yang namanya arbitrage. Maka terbentuklah purchasing power parity. Itu teori yang bilang kalau harusnya di semua negara itu perbandingan harganya itu sama. Jadi beras minyak 500.000 di Indonesia, di Amerika $30, ya kursnya jadinya segini. Gitu. Nggak dipengaruhi hal lain. Di sini aman ya. Tapi beda kan kalau kita ngomongin tentang ada limitasinya. Kenapa limitasinya? Tadi kita ngomongin tentang apa, guys? Kita ngomongin tentang emas. Gitu. Kita ngomongin tentang emas ya. Tapi pada faktanya PPP ini sering nggak bisa terbukti di real world. Dia nggak bisa terbukti di dunia nyata. Kenapa begitu? Posisinya many goods are not easily traded and will affect the price of the good itself. Apa artinya? Barang, many goods are not easily traded. Artinya apa? Nggak semua barang itu gampang untuk dijual. Arbitrage itu kan ngomongin tentang ya, arbitrage itu ngomongin tentang beli sini, jual sana. Beli sore, jual pagi, bukan ya? Beli sini, jual sana, gitu. Beli sini, jual sana. Sekarang contoh, gue mau jualan, gue mau jual apartemen. Apartemen di Jakarta itu 3 juta. Gue gue mau jualan ke Tokyo. Di Tokyo harga apartemen itu 30 juta. Pertanyaannya, apartemennya bisa gue bawa gak ke sana? Gue bawa nih apartemen gue nih. Gue bawa pakai Airbus. Kan Prabowo bisa kan bawa mobil kan? Nah, gue bawa apartemen gue sekarang. Tapi gue nggak buka Filipina, gue buka Tokyo supaya gue bisa dapetin selisih 27 juta. Gue bawa ke Tokyo. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, guys. Nggak bisa. Jadi nggak semua barang itu bisa dijual secara langsung. Ya, good and service ya. Kita ngomong good and service. Ada yang ngomongin tukang cukur juga. Oh, di Prancis tukang cukurnya ini, mak, lu terbangin tukang cukur ke Prancis gitu. Nggak bisa ya. Jadi many goods are not easily traded. Oke. Nah, sekarang itu yang pertama. Ini limitasi yang pertama. Limitasi yang kedua, barangnya sama, tapi nggak bisa dianggap sama. Jadi the tradable goods are not always perfect substitute when produced by different countries. Kenapa? Kenapa begitu? Misalkan gini, hmm, misalkan kayak, oke, ada minuman dari Arab masuk ke Indonesia. Judulnya itu minumannya namanya apa ya? Minuman Arab dari Indonesia. Eh,
misalkan katakanlah nama minumannya itu Nasir, nama minumannya Nasir, masuk ke Indonesia dari Arab, ya kan? Minuman nih, Nasir dari Indonesia masuk ke Arab, gitu. Tapi di Indonesia kita nggak kenal minuman selain dua H, selain dua yang paling gede. Kita kenalnya Aqua guys, sama Le Mineral. Selain ini, mikir-mikir kalau kita beli. Presiden boleh lah, Cleo boleh lah. Tapi selain hal-hal itu, kita mikir-mikir buat beli. Ya nggak? Atau contoh, padahal di sini harganya lebih murah mungkin si Nasir. Tapi kita udah percaya sama ini guys. Atau contoh, di Jerman. Orang Jerman ya, kalau kalian ke Jerman, pernah ke Jerman nggak? Kalau kalian ke Jerman, itu banyak mobil-mobil Mercy. Kenapa? Karena orang Jerman itu loyal. Orang loyal sama Mercy. Buatan Eropa, buatan Jerman. Ada mobil dari, katakanlah dari mana ya? Dari China, dari China. China jual murah ke orang Jepang nih, ke orang Jepang. Apakah orang Jepang mau? Enggak, guys, dia loyal. Dan mungkin di pikiran dia, oh kualitas Jerman mungkin lebih bagus, relatif. Gitu. Ini dalam konteks ekstrimnya. Artinya apa? Artinya di sini PPP itu bisa digunakan kalau dua syarat ini terpenuhi. Tapi sayangnya dua syarat ini nggak bisa terpenuhi gitu. Karena apa dalam PPP barang itu harus bisa dipindahin dan konsumen harus mau, must be, should be, ya harus mau nuker satu sama lain. Ya tapi kalau orang Jerman nggak mau gimana? Ya nggak bisa, gitu ya. Jadi gitu konteks teorinya guys. Oke, bisa tidak 8.11 sampai jam berapa gue sih? 19.30, 8.30 sampai jam 9 berarti ya. Oke, lanjut ya. Tuh gue takut kelamaan guys. Kalian enjoy kan guys? Dengerin gue yapping guys. Aman ya? Oke, nggak ada omong-omongan apa-apa. Gue anggap aja aman. Nah, sekarang kita masuk ke kurva. Inilah kesukaan saya. Uh, nice. Nah, oke, sekarang di sini. Basic idenya kita ini mah udah tahu lah ya quantity of lendable fund ya. Quantity of lendable fund udah tahu ya. Intinya yang nawarin dana ini adalah para penabung ya, come from saver, orang-orangnya nabung, ya kan? Udahlah ini udah jelasin. Habis itu kalau misalkan posisinya yang minta dana siapa ya? Orang-orang yang mau investasi, beli pabrik, beli mesin dan sebagainya. Itu harga yang menyeimbangkan di sini disebut dengan real interest rate. Ini harga nih, harga atas orang yang mau menabung dan orang yang mau meminjam. Ini harganya, biayanya, ya. Kita ngomong biaya. Kalau gua ngomong harga, nanti kalian mikirnya uang mulu, uang mulu, uang mulu. Harga itu nggak selalu tentang uang. Harga itu adalah cost, bukan money, ya. Harga itu cost. Harga itu price. Oke, harga itu price. And price itu adalah it's all about the cost, ya. It's all about the cost. Oke. Jadi kita ngomongin cost-nya. Oke. Nah, ini mah udah hatam. Lanjut aja. Nah, ini yang baru. Ini yang baru nih. Baru, guys. Bentar, gue minum dulu. Ini yang baru. Jadi ada pasar kedua. Tadi Lendable Fund Market kan mempertemukan orang yang mau menabung dan orang yang mau meminjam. Ya Allah, lapar banget, masih hujan ya. Kalian hujan nggak? Ini ada market for foreign currency exchange atau foreign exchange market. Ya, kita ngomongin exchange market di sini. Di sini ada yang jual dan ada yang beli. Dan konteksnya di sini ngomongin dolar exchange, dolar yang ditukarkan terhadap foreign currency. Artinya apa di sini? Harusnya kita ngomongin rupiah ya. Kita ngomongin mata uang domestik nih rupiah. Karena kan kita di Indo, mereka mah di luar. Bukunya dalam Amerika Serikat menjelaskan peristiwa Amerika Serikat. Makanya di sini lokalnya adalah dolar. Tapi di sini dia bilang quantity of dollar exchange into foreign currency. Dan di dalam konteks kita, ini mata uangnya adalah mata uang rupiah. Rupiah nanti akan ditukar dengan foreign currency gitu ya. Jadi di sini kuantitinya adalah kuantiti rupiah yang bisa ditukarkan. Oke. Nah, pertanyaannya, siapa yang menawarkan ini supply of dollars ya atau supply of rupiah? Siapa yang menawarkan? Siapa yang menawarkan mata uang domestik?
Siapa yang naruh uang-uang di sini? Siapa yang naruh uang-uang di sini? Siapa yang menawarkan? Siapa yang menjadi supply? Yang menjadi supply-nya adalah orang-orang yang mau beli aset asing. Ya, supply-nya ini adalah untuk orang-orang yang mau beli aset asing. Orang domestik kita ya, orang domestik, orang-orang Indo, nih, orang-orang Indo. Kalau dia mau beli aset asing, dia kan nggak bisa beli aset asing pakai Indonesia, betul nggak? Betul. Jadi gimana caranya? Ya, dia ninggalin rupiahnya di pasar ini. Dia ninggalin rupiahnya di pasar ini. Dia tuker dengan foreign currency. Demand for dollars. Demand for dollarsnya apa? Demand for dollars. Siapa yang minta? Siapa yang menjadi sebuah demand? Siapa yang mau rupiah dalam konteks ini? Dalam konteks ini yang mau rupiah adalah orang asing yang mau, orang asing yang mau beli produk kita. Produk atau jasa domestik. Domestik. Misalkan ada pembeli dari Jepang mau beli furnitur dari Jepara kan bagus-bagus guys. Mungkin mau beli furnitur dari Jepara gitu. Dia kan harus nukerin yen rupiah. Maka di sini dia butuh demand terhadap rupiahnya nih. Demand terhadap rupiah dia butuh. Gitu. Ya. Jadi NX ini sumber permintaan dari rupiah nih. Demand for dollar ini kita ngomongin NX. Is represent the quantity of domestic currency demanded by foreign for buying domestic. Okay. The NCO represent the quantity of domestic currency supply for buying foreign asset. Oke, okay? Intinya gitu ya. NCO, net capital outflow, berarti kita ngomongin tentang arus keluar gitu ya. Orang-orang Indo yang mau beli aset asing gitu. Nah, ini mencerminkan permintaan. Sorry, bukan permintaan, mencerminkan penawaran karena orang-orang itu mau beli aset asing, ya dia menjadi sebuah penawaran dari domestic currency itu sendiri. Kalau NX, ya NX ini menggambarkan tentang orang-orang yang mau beli produk atau jasa kita. Jadi dia yang butuh domestic currency-nya gitu, ya. Dan exchange rate ini adalah biaya yang tadi kita omongin. Kalau yang di sebelumnya itu real interest rate, ini adalah real exchange rate. Gitu ya. Oke. Oke. Lanjut dulu. Gue takut nggak keburu, guys. Ini nggak apa-apa. Nah, ini yang paling penting. Inilah yang menggambarkan semua semua eh, bukan semua peristiwa. Tiga kurva ini sudah disederhanakan dan akan menjelaskan mekanisme-mekanisme apa yang akan terjadi kalau ada suatu peristiwa menyebabkan pasar itu akan seperti apa dalam konteks open economy. Yang dinilai pasar apa? Pasar loanable fund sama pasar exchange gitu. Panel A ini ngomongin market of loanable fund. Apa ini? Di pasar loanable fund, penawaran dan tabungan ini ya di sini kita ngomongin penawaran dari tabungan nasional itu bertemu sama demand-nya. Demand itu apa? Ini adalah S, demand-nya ini adalah I plus NCO. Oke. Nah, di sini suku bunga realnya, ini ada suku bunga realnya ya, masuk ke NCO. Dan kenapa dia downward gitu ya? Posisinya, kalau real interest rate-nya semakin tinggi, ya, orang-orang luar negeri atau kita sendiri sebagai domestik akan cenderung untuk invest di Indonesia. Karena return-nya gede. Tapi kalau real interest rate-nya kecil, ya orang-orang bakal outflow. Atau dia mau invest keluar gitu. Oke, di situ ya posisinya ya gitu. Dan di sini NCO yang udah ditentuin di sini ya. NCO yang udah ditentuin di sini itu menjadi penawaran, menjadi supply di sini. Kenapa dia tegak lurus ya? Karena ditentukannya berdasarkan real interest rate, sedangkan ini ditentukannya berdasarkan real exchange rate, makanya dia vertikal gitu. Oke. Nah, sekarang mekanismenya gimana? Ini yang kita masuk.
How policies and even effect and upon economy. Di sini for the first time kita akan bahas tentang government budget deficit. MBG hari ini. Mau naikin dulu ini. Nice. Oke, konteksnya gimana? Kita lihat nomor satu, 2, 3. Nomor satu, 2, 3, 4, 5. Pokoknya kalau baca kurva, lihat nomornya ya. When the government runs the budget deficit, it means the government... ini mah kalian baca aja ya. Gue jelasin pakai bahasa gue aja. Sekarang bayangin pemerintah mutusin untuk bangun MBG atau banyak infrastruktur. Tapi di satu sisi pajak nggak dinaikin. Itu yang terjadi sekarang kan. Pajak nggak dinaikin. Pada akhirnya dia akan, ya, pada akhirnya tabungan nasionalnya akan berkurang. Gitu ya. Tabungan nasionalnya berkurang. Makanya dia akan geser ke kiri. Tabungan S kan tadi adalah, S itu kan, supply itu adalah saving kan. Saving terdiri dari dua. Ada yang namanya saving private, ditambah sama saving public. Saving publiknya turun, saving private-nya tetap, maka savingnya akan, kurvanya akan menurun karena dananya menurun. Penawarannya, dana yang ditawarkan juga menurun karena pemerintah budget defisit. Gitu. Nah, itu satu. Dan ketika itu terjadi, ya, government terjadi, ya, pada akhirnya apa? Pada akhirnya konsekuensinya di sini, ya, R-nya akan naik, ya, R-nya akan naik. Kalau misalkan R-nya naik, posisinya orang-orang jadi mau invest di dalam Indonesia. R-nya naik, NCO-nya jadi ikut naik. Sekarang posisinya kalau NCO-nya naik, ya, berarti artinya apa? Artinya sedikit orang yang mau mengeluarkan modalnya atau berinvestasi di luar negeri. Karena di Indonesia saja sudah cukup kok kita untung besar. Kita untung besar ini. Untuk pemikiran investor ya, kita untung besar, naik nih real interest rate-nya. Makanya gara-gara naik real interest rate-nya, penawarannya nggak ada di exchange rate. Jadi ya, yang tadi kita bilang ya, posisinya supply-nya itu kan adalah orang-orang dalam negeri yang juga mau investasi ke luar negeri. Gara-gara dia lihat real interest rate-nya lebih tinggi, orang-orang dalam negeri investasi aja ke dalam negeri langsung. Makanya supply dari bukan, supply dari rupiahnya di sini berkurang ya karena sudah ditransaksikan gitu di sini. Gitu ya. Supply-nya berkurang. Nah, posisinya di sini kalau penawaran, ya di sini kita ngomongin penawaran. NCO-nya turun kok naik guys? Kalian nggak ngomong. Turun NCO-nya. NCO-nya turun. Maksudnya NCO turun ya jadinya capital outflow-nya nurun kan. Nah, gara-gara ini supply-nya turun ya. Penawarannya turun sekarang, penawarannya berkurang tapi demand-nya tetap tetap aja. Apa yang akan terjadi guys? Efek berantainya adalah kalau penawaran dana di sini berkurang, habis itu suku bunga real naik, NCO turun, ya. Penawaran di pasar valuta asing jadi turun, real exchange rate-nya jadi naik. Real exchange rate jadi naik. Jangan pakai ini ya, nggak suka. Ini aja. Real exchange rate jadi naik. Oke. Sekarang gimana kalau real exchange rate naik, guys? Kalau real exchange rate naik, demand-nya tadi apa? NX kan? Kalau real exchange rate naik, ya, artinya terjadi apresiasi. Barang kita, barang domestik kita cenderung lebih mahal. Kalau barang domestik kita cenderung lebih mahal, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, NX-nya turun. Ya, nggak ada yang mau beli produk-produk kita. Gitu. Kenapa posisinya? Ekspornya turun, impornya yang naik. Makanya NX-nya turun. Gitu. Jadi posisinya di sini apa yang sebetulnya kita bisa lihat? Di sini kita bisa, oh iya pernah dulu dijelasin Pak Teguh. Gue boleh gak sih ngomong kayak gini? Takutnya salah. Oke, pokoknya twin defisit ya. Gue baru keinget nih barusan nih. Twin defisit itu apa? Twin defisit itu adalah posisinya, ya, twin defisit itu adalah
defisit kembar, dan ini fenomena yang pernah terjadi dulu-dulu ya, terutama di Amerika kalau kita baca buku. Twin defisit ini artinya defisit anggaran pemerintah, defisit anggaran itu menyebabkan defisit dari perdagangan gitu. Makanya kalian jangan bingung tadi ada yang kalau nyebut, oh trade defisit bedanya sama defisit anggaran apa? Ya, ini bisa jadi suatu kesamaan terjadilah twin defisit. Tapi not always ya, tapi dalam konteks inilah terjadi twin defisit gitu. Oke, aman ya? Harusnya betul ya. Aduh, saya takut saya salah menjelaskan. Nanti kalian koreksi sendiri ya. Udah ya, aman ya? Paham kan kalian? Paham ya? Awas, paham nggak Fawas? Aman Kang, aman Kang. Kemarin gimana lu dijelasin sama siapa lu kemarin? Gini gak penjelasannya? Saya Hani Kang, Oke, aman ya? aman. Oke, mana lagi nih anak-anak gua tadi? Ada Charlene ya? Charlene ada gak Charlene? Sama Gea? Ada Kang, Oke, paham nggak? paham Kemarin Kang. gua nggak ngejelasin kan? Siapa kemarin yang jelasin? Teh Hani, Ani. Oke, ya. sip. Paham ya? Itu kita lanjut lagi. Lah, kok bentar udah di sini? Perasaan ini budget, ini trade. Oh, lah, loh, ini cuma dua ya kurvanya guys? Ada tiga gak sih guys? Bak kemarin cuma yang itu Kang, budget defisit sama yang tulis efek. Import ya? Iya yang Sama yang NC2-nya. trade policy ini ya? Jadi Oh, dua doang sebetulnya kemarin. kayaknya harusnya ada satu lagi. Bentar, gue buka di buku aja ya. Bentar. Sorry, gue ngambil dari PPT sebelumnya soalnya ya. Gue buka dari buku dulu. Harusnya ada tiga, guys. Prinsipal. Oh, mana ya? Chapter berapa ya gue ya? Bentar ya, guys. Hmm, kalian pasti bete. Gue menjelaskan lama. Haha, bodo amat yang penting kalian paham. Tuh kan, ada capital flight. Beda lagi nih. Wah, nice, bro. Oke, bentar ya. Gue share screen lagi. Mana sih tadi, guys? Kalian? Eh, zoomnya mana lagi? Aduh, gue pikir kelempar. Gue nge-lag gak sih dari tadi? Nah ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nih. Kelihatan ya? Oke. Nah, kita ngomongin the effect of import quota dulu ya. Tadi PPT-nya salah deh. Maaf. Maafkan saya, guys. Maafkan saya. Maafkan saya, guys. Nih. Jadi, ya, posisinya di sini, posisinya di sini, eh the effect import quota, ya, itu terjadi ketika pemerintah, when the US government impose a quota on the import of Japanese cars. Jadi dia ini memberlakukan import quota itu artinya membatasi jumlah barang impor, ya. Jumlah barang impor gitu. Jumlah barang impor. Habis itu dia bilang gini, as a result the demand for dollars in the market foreign exchange rise bla 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 bla. Nah, konteksnya gimana? Konteksnya. Ingat ya, ini walaupun ada tiga kurva, kita lihatnya dari sini loh, dari angka satu loh. Baru kedua, baru ketiga, ya. Oke, net ekspor. Katanya net ekspor itu bagus. Katanya, tapi sekarang coba kita lihat. Bukan net ekspor. Impor kuota itu katanya bagus, katanya. Tapi apakah memang betul sebagus itu untuk perekonomian? Indikator perekonomian bagus apa? Indikatornya adalah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang dimana pertumbuhan ekonomi itu berbicara tentang Y sama dengan C ditambah I ditambah G tambah NX. Tapi apakah begitu bagus memang trade policy ini? Sekarang kita lihat posisinya. Ya. Secara langsung impor kuota ini memang ningkatin NX.
Ya. Impor quota increase demand for dollars. Kenapa? Karena makin banyak orang yang mau apa? Makin banyak orang yang mau ekspor, NX-nya naik. Atau enggak ya D2 ini kan NX ya, jadi NX sama dengan X dikurang M. Kalau M-nya turun, X-nya tetap, NX-nya akan naik gitu ya. Jadi posisinya di sini ya lebih banyak orang asing itu butuh mata uang kita karena posisinya apa? Ya dia mau beli produk kita gitu ya. Dia mau beli produk kita gitu. Kalau konteksnya di sini ekspor ya. Konteksnya di sini ekspor atau mungkin bisa kita tulis awalnya NX naik. Terjadilah di sini apa? Hah? Di sini apa terjadi? Terjadi real exchange rate atau kenaikan mata uang kita. Sekarang posisinya di pasar renewable fund, NCO segala macam ini nggak berubah sama sekali. Kenapa? Kenapa pertanyaannya di sini nggak berubah? Kenapa? Ini kita lihat ya. Di sini supply itu apa? S. Demand apa? I ditambah NCO. Import itu mempengaruhi apa? Import itu cuma mempengaruhi net ekspor. Apakah di sini ada net ekspor? Tidak ada. Tidak terpengaruh. Import kuota itu hanya mempengaruhi net ekspor. Ya, gitu. Posisinya di sini. Nah, kenapa NCO-nya nggak berubah? Kita kedua dulu. Real exchange rate-nya apa? Appreciate. Exchange rate appreciate. Naik. Sekarang posisinya, kalau real exchange rate-nya naik, daya saing ekspor kita turun nggak? Charlene, daya saing ekspor kita turun nggak, Charlene? Charlene, Kenapa, Kang? daya saing kita turun nggak? Turun, Kang. Turun. Kalau daya saing ekspor kita turun, artinya apa? Ekspor kita turun. Kalau ekspornya turun, tadi M-nya turun, sekarang X-nya juga ikut turun. Artinya apa? NX-nya kenapa? NX-nya tidak berubah. NX-nya turun lagi. Jadi pada akhirnya NX-nya tidak berubah. Karena NX tidak berubah, NCO-nya juga tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Ding, 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 ding. The effects of capital flight sekarang. Gimana konteks di effect of apa ini tadi? Capital flight ya. Bentar. Tunggu. Oke, lanjut. Capital flight, the effect of capital flight ya. Capital flight itu kondisi apa, guys? Jadi capital flight itu adalah kondisi di mana ini yang terjadi sekarang ya. Sangat disayangkan. Oke. Jadi capital flight itu terjadi karena apa? Capital flight itu terjadi karena posisinya ya nih. If people decide that Mexico is a risky place to keep their savings, they will move their fund to safe haven sites as the United States, resulting in an increase in Mexican net capital outflow. Consequently, the demand for lendable fund in Mexico rises from demand 1 to demand 2 as shown in a panel A, driving up the Mexican real interest rate from R1 to R2. Because the net capital outflow is higher for any interest rate, the curve also shifts to the right from NCO to NCO1 to NCO2 in panel. At the same time, in the market for foreign exchange, the supply of pesos rises. This increases in the supply of pesos cause the peso to depreciate, so the peso becomes less valuable relative to other countries. Ini apa Bang Messi? Capital flight itu terjadi ketika investor itu takut untuk investasi di suatu negara atas alasan
tingginya risiko. Misal terhadap ekonomi kita, politik kita, dan sebagainya. Ini kalau bisa kasih backsound sedikit, kasih di Indonesia terjadi. Pada akhirnya apa? Ini akan terjadi increases in net capital outflow. Orang-orang lariin dananya keluar dari risky place menuju safe haven. Safe haven tuh apa? Safe haven tuh US dollar ya. Dibilang safe haven gitu. Jadi mau investor asing atau domestik dia mulai jual aset dalam negeri. Kenapa orang domestik jual aset dalam negeri tidak nasionalis? Masa bodoh, kita butuh uang kan? Itu dia posisinya. Juallah sahamnya, obligasinya. Akibatnya apa? Akibatnya posisinya ya di sini demand for lendable fundnya juga naik karena kan posisinya S ditambah NCO ya. NCO-nya naik ya. S ini sorry, I ditambah NCO. Investmentnya juga turun ya. Orang mau keluar gitu. Jadi permintaan terhadap aset domestik naik, tapi karena di sini posisinya demand-nya itu adalah NCO juga ya, bukan I doang, maka demand-nya akan naik gitu ya. Nah, ketika demand-nya naik, ya, ketika demand-nya naik, posisinya apa? Posisinya itu kalau misalkan demand-nya naik, ya, real interest rate-nya ikut naik, gitu. Oke, real interest rate-nya ikut naik, guys. Real interest rate-nya ikut naik. Nah, ketika real interest rate-nya ikut naik, ya, posisinya ketika real interest rate-nya ikut 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 apa namanya? Ikut naik, NCO-nya juga akan bergeser ke kanan. Oke. Tapi NCO geser ke kanan ini bukan ditandai dengan adanya net capital outflow. Bukan ya, tapi NCO-nya itu semakin besar di sini nih. Oke. Udah interest rate-nya naik, NCO-nya bukan salah kenapa gua ke sini? Salah, salah. Ini mah yang awal tadi, NCO-nya guys di sini. Nah, ini tadi di real interest rate kan. Nah, habis itu baru gara-gara real interest rate ini naik ya di satu sisi NCO-nya juga kabur at the same time increase in net capital outflow, increase of supply of peso. Banyak orang meninggalkan rupiah. Kalau banyak orang meninggalkan rupiah, artinya apa? Rupiah terdepresiasi. Kalau rupiah terdepresiasi, artinya apa? Negara ini kacau, guys. Terjadi capital flight di sini. Karena apa? Karena kita dinilai Indonesia itu risky place. Mungkin kebijakannya bagus, tapi terlalu banyak korupsi-korupsi. Mungkin MBG itu benar, tetapi apakah tidak pemborosan kalau tidak ditekankan pada ibu dan anak? Mungkin Koperasi Merah Putih itu benar karena untuk digunakan supaya petani ini menang melawan tengkulak. Anjir, kenapa gue ngomong ini, Cuk? Sorry, sorry. Lanjut, lanjut. Takut gue. Oke, jangan bahas ya. Tolong, ini direkam lagi. Papas, tolong nanti diatur ya, Papas ya. Jangan biarin sembarangan orang masuk. Izin, berpendapat aja. Oke, lanjut ya. Tapi semoga Indonesia baik-baik saja. Tidak ada yang semua terjadi karena Tuhan. Bismillah, semoga Indonesia baik-baik saja. Oke. Lanjut, tadi nyampe mana kita? Oke, udah ya kayak gitu ya. Jadi posisinya NCO naik, NCO naik, interest rate-nya, demand double fund naik, interest rate-nya naik. Kalau interest rate-nya naik, orang-orang mau investasi gak? Enggak, guys. Turun. Orang-orang mau investasi juga nggak ada. Orang-orang mau investasi turun. Udah orang-orang mau investasi turun, at the same time ya, orang-orang jual rupiah. Ya. Real exchange rate, real exchange rate turun gitu ya, depresiasi gitu posisinya ya. Real exchange rate-nya depresiasi. Gitu, guys. Oke, aman nggak nyampe sini? Aman ya. Tapi real exchange rate bisa depresiasi sih harusnya di sini ada pembahasan ngomongin kalau MX-nya juga naik ya, tapi mungkin enggak sih di sini. Dan capital flows itu nggak terjadi di Indo juga ya, dulu-dulu juga pernah terjadi. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Aman ya, di sini aman ya teman-teman ya. Aman ya, konteksnya kayak gitu ya. Oke,
Oke, nice. Nah, itu yang tadi gue bilang, ya. Tadi ketinggalan lagi. Gara-gara exchange rate, gara-gara banyak net capital outflow, ya, real exchange rate-nya turun. Padahal apa yang tadi gue bilang, ekspor bagus kan, ekspor kita untung loh. Daya saing kita bagus, daya saing kita bagus naik, ekspor untung. Makanya tadi gue bilang kalau misalkan terjadi exchange rate menurun itu nggak selalu buruk guys. Ekspor kita naik, NX kita naik, gitu. Dalam konteks kalau kita negara eksportir, ya mungkin kita menuju ke sana, gitu. Oke, aman ya? Sekarang kita balik lagi PPT. Aduh, was. Gue nyampe jam berapa, was? Gue cepetin aja ya. Buset, masih banyak lagi, guys. Gimana ini? Masih banyak, guys. Apa mau dibikin dua sesi aja, Ras, nanti, Ras? Udah, nggak apa-apa lah, gue kerjain dulu. Was, make a deal dulu. Ini nyampe jam berapa, was? Jam 9 ya? Jam 9 sih, Kang. Oke, gue cepetin deh. Ntar ya, kasihkan sih. Kalian sih. Lanjut. Nah, di sini kita ngomongin agregat demand, agregat supply, and the influence of monetary policy in agregat demand. Ya, oke. Kita lanjutkan saja. Di sini, ya, posisinya, kita dimulai dengan ekonomi itu berfluktuasi. Jadi jangan anggap kalau Indonesia sekarang lagi naik turun atau suatu negara lagi di posisi turun-turunnya itu posisinya memang itu fluctuates. Itu adalah siklus, guys. Itu adalah siklus. Memang seperti itu. Makanya nanti juga akan baik-baik saja, insya Allah. Itu adalah siklus, guys. Karena kita tahu perekonomian nggak tumbuh stabil dan konsisten. Ada tahun-tahun di mana kita baik-baik aja, bisnis berkembang, orang-orang pada sehat gitu ya, dapat kerja, pendapatan naik, tapi di satu sisi ya banyak PHK atau lagi kayak gini nih ya posisinya. Nah, kalau periode di mana pendapatan realnya turun, habis itu penganggurannya naik, nah ini namanya resesi. Oke, ini resesi gitu. Nah, tapi kalau resesinya parah banget, itu namanya depresi. Mana depresi di sini? Ini berarti ya, di sini depresi. Mana guys? Depresi nih, depression is a severe recession, resesi yang sangat parah gitu. Itu namanya depresi guys. Dan itu bisa terjadi di tahun 1930. Kemarin terjadi the Great Depression. Makanya orang-orang wanti-wanti, hati-hati di 2030 karena 100 tahun dari sekarang gitu. Oke. Ada fase ekspansi, orang-orang lagi pada ekspansi-ekspansinya gitu ya. Saat ekonomi lagi ada di atas tren berarti ya trennya kan di sini gitu. Nah, fase kontraksi ya resesi tadi gitu ya. Ekonomi kayak gini. Nah, ada tiga kunci terkait ekonomi fluctuation. Fluktuasi ekonomi itu irregular and unpredictable. Nggak bisa teratur dan nggak bisa diprediksi. Nggak ada nggak ada bulan di mana bulan kita pasti resesi, nggak ada. Kita nggak punya tanggal resesi. Jadi nggak bisa. Kita nggak akan pasti tahu resesi berikutnya kapan. Dan hampir semua variabel ekonomi itu quantities fluctuate together. Jadi kalau misalkan ekonomi lambat ya output turun, ekonomi turun, konsumsi turun, investasi turun, impor turun, pajak juga turun dan sebagainya. Dan ketika output turun, pengangguran naik. Ini Okun selalu ngomong gini. Output turun, pengangguran naik gitu. Gitu ya. Dan di Okun selalu dia ngomong 1% pengangguran turun, ya, 1% GDP turun, pengangguran akan naik sebesar 0,5%. Gitu. Oke, lanjut dulu. Hai ya, ini udah lah. Ini apa lagi nih? The reality of short run fluctuation. Classical dichotomy. Gua percepat aja ya, guys ya. Nah, kita ngomongin agregat demand dulu nih. Nah, ke agregat demand ya. Langsung masuk ke agregat demand aja gitu ya. Jadi posisinya ya di mungkin sebelum masuk lebih jauh kita ngomong di sini model agregat demand agregat supply ya posisinya posisinya gini. Kita kan udah ngomongin ya di sini dulu kemarin itu classical dichotomy sama monetary neutrality itu kita setuju kalau ini adalah asumsi ekonomi klasik kan. Asumsi ekonomi klasik ya. Asumsi ekonomi klasik. Di klasik.
Di mana asumsi ekonomi klasik ini ya dalam jangka panjang ini masuk akal dalam jangka panjang. Tapi posisinya dalam jangka pendek, klasikal ekonomi ini nggak menjelaskan realitasnya gitu. Misalkan di jangka panjang kalau Bank Indonesia cetak uang 2 kali lipat, mungkin dalam jangka panjang harga-harga akan naik 2 kali lipat juga gitu kan. Tapi ya posisinya lapangan kerja nggak berubah, output juga nggak berubah. Ini ngomongin classical economy and monetary neutrality. Tapi kan posisinya kalau dalam jangka pendek, ya bisa aja kenyataannya kalau bank sentral naikin suku bunga, outputnya turun dan pengangguran naik gitu loh untuk sementara waktu gitu. Uangnya jadi nggak netral kan posisinya dalam jangka pendek. Nah, makanya di sini kita butuh sebuah model baru. Model barunya namanya agregat demand dan agregat supply. Nah, apa itu agregat demand? Agregat demand itu adalah eh, menunjukkan posisinya agregat demand ini menunjukkan total permintaan dari barang dan jasa di suatu negara dan dari seluruh pelaku ekonomi. Makanya agregat demand ini mencerminkan national income ya. Y sama dengan C ditambah ini tambah G ditambah NX. Nanti kalian di makroekonomi kalian akan belajar tentang derivatif atau turunan dari agregat demand ini dari mana sih munculnya gitu ya. Gitu. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa agregat demand itu downward ya? Kenapa agregat demand itu downward? Ada 3 alasan utama. Yang pertama ada wealth effect. Kenapa wealth effect? Posisinya gini. Misalkan kita punya tabungan 100 juta di bank. 100 juta di bank ya. Kita punya 100 juta di bank gitu. Kita punya 100 juta di bank. Kalau misalkan kita punya 100 juta di bank ya, dan harga-harga secara umum katakanlah naik 2 kali lipat gitu ya, 2 kali lipat ya. Kalau kita ngomongin harga naik 2 kali lipat, harga naik 2 kali lipat, 2 kali lipat ya. Oh, atau liatin di sini aja deh biar nggak kebalik. Gue tadi ngejelasinnya price-nya kan yang naik ya. Nah, sekarang price-nya turun. Kalau kita punya uang 100 juta di bank gitu ya, katakanlah terus harga turun, ya. Ini kan secara nominal turun ya, harga-harga pada turun. Artinya apa di sini? Kalau kita ngeliat harga-harga turun dengan uang yang sama, ya, kita akan mengkonsumsi lebih banyak lagi karena kita melihat harga-harga turun. Jadi artinya apa? Kita merasa kayak lebih kaya ketika negara ketika harga-harga itu turun. Kita merasa lebih kaya, pada akhirnya kita meningkatkan konsumsi kita. Kalau konsumsi kita naik, GDP-nya juga akan naik gitu. Makanya di sini posisinya kan, kalau kalian lihat ya, kalau kita boleh mundur dikit, agregat demand-nya kayak gini nih. Price di sini, Y-nya di sini gitu. Jadi kalau price-nya turun, Y-nya naik. Nah, di sini konteksnya. Ini yield effect. Habis itu ada yang namanya real interest rate effect. Artinya apa? Kalau misalkan harga turun, harga-harga turun ya, harga-harga turun, posisinya itu adalah atau jangan harga turun deh. Lebih susah. Kalau interest rate itu enaknya kita ngejelasin harga-harga naik. Kalau misalkan katakanlah ini gue coret dulu ya, interest rate. Kalau misalkan harga naik, ya, kalau misalkan harga naik, kita butuh lebih banyak uang untuk transaksi kan? Kita butuh lebih banyak uang untuk transaksi gitu. Iya nggak? Kalau harga-harga naik, kita butuh transaksi lebih banyak uang untuk transaksi. Demand for money itu akan naik. Kalau demand for money naik, real interest rate-nya ikut naik. Kalau real interest rate-nya ikut naik, investasinya akan turun. GDP akan turun gitu. Ini namanya real interest rate effect. Gimana kalau misalkan dalam bentuk price? Nah, baru gue jelasin price-nya. Kalau dalam bentuk price, posisinya ya dalam bentuk ini nih, dalam bentuk price turun, itu posisinya gini. Kalau misalkan harga-harga turun, orang katakanlah konsumsinya konstan, orang-orang kalau misalkan harga turun, orang-orang beli barang nggak akan ini kan, nggak akan apa namanya, orang-orang beli barang itu nggak akan lebih banyak mengeluarkan uang, gitu ya kan? Jadinya apa? Ketika harga-harga turun, money demand-nya turun. Kalau money demand-nya turun, real interest rate-nya ikut turun. Kalau real interest rate ikut turun, investasinya jadi naik. Gitu ya. Ini konteks dari real interest rate. Gitu. Nah, habis itu ada exchange rate. Nah, exchange rate ini gimana? Kalau misalkan harga domestiknya
posisinya itu misalkan harga-harga turun ya, tadi kita udah setuju ya interest rate-nya jadi turun. Nah, posisinya kenapa kalau interest rate turun, exchange rate turun? Karena ketika interest rate-nya turun ya, yang di kurva Tripanel diagram tadi, ya orang-orang akan lebih gencar untuk apa? Untuk NCO, net capital outflow kan. Orang-orang bakal eh, Indonesia jadi nggak tertarik nih karena real interest rate-nya turun. Gara-gara real interest rate-nya turun, Indonesia jadi nggak tertarik, exchange rate juga akan turun ya. Karena rupiah jadi nggak begitu laku, terdepresiasi. Tapi ketika terdepresiasi, ekspornya jadi naik. Kalau ekspornya naik, GDP-nya juga naik gitu. Nah, kalau misalkan harga naik gimana? Kalau harga naik, posisinya itu misalkan harga domestik naik nih, harga domestik naik. Posisinya kalau misalkan harga naik ya, ini ngomongin exchange rate effect, ya suku bunganya naik ya kan, kayak efek kedua tadi nih. Ya kan, kayak si ini nih, interest rate effect nih. Suku bunganya naik. Nah, gara-gara suku bunga yang naik, narik modal asing masuk, NCO-nya turun. Kalau misalkan NCO-nya turun ya, kalau misalkan NCO-nya turun, ya pada akhirnya apa? Artinya apa? Gara-gara banyak orang yang masuk ke Indonesia, exchange rate kita terapresiasi gitu loh. Mata uang kita naik, kalau mata uang kita naik, ekspornya turun. Kalau misal ekspornya turun, GDP-nya turun gitu. Ya, ada agregat supply juga di sini. Kayak gini konteksnya. Lihat yang ini aja dulu, yang ini nanti. Nah, gimana? Nah, posisinya kenapa agregat supply itu vertical in the long run, tapi in the short run enggak gitu. Sebenarnya ini belum ngejelasin agregat supply, tapi nggak apa-apa. Maksudnya nanti di lab selanjutnya kalian tuh belum ada ngejelasin agregat supply. Nah, posisinya kenapa di long run dia vertikal, di short run dia upward sloping? Jawabannya di sini. Jawabannya itu kenapa posisinya karena in the long run ya, dalam jangka panjang, dalam jangka panjang berapa banyak yang bisa diproduksi di suatu negara ya, ya berapa banyak yang bisa diproduksi oleh suatu negara, suatu perekonomian itu ditentukan oleh output-output real yang tadi kita bilang kan, output-output real nih dari teknologi, natural resource dan sebagainya gitu. Nah, posisinya di sini tingkat harga itu nggak relevan lagi karena mau harga naik atau turun kalau kapasitas produksinya segitu-segitu aja ya udah aja gitu loh. Nah, titik yang tadi itu disebut, titik ini disebut natural level of output gitu ya. Doesn't affect the quantity of good and service supply in the long run. Jadi perubahan tingkat harga ini nggak mempengaruhi hal ini di jangka panjang gitu. Tapi berbeda kalau misalkan di jangka pendek, ya kan? Kita kalau ngomongin jangka kalau ngomongin jangka pendek itu beda lagi. Karena apa? Karena kalau misalkan dalam jangka pendek, ya dalam jangka pendek, short run itu ke atas, upward. Yang tadi pertanyaannya kenapa dia bisa upward, kenapa dia bisa begini. Nah, ini ada teori-teorinya gitu. Teorinya seperti apa? Teorinya kayak gini. Posisinya ya, teorinya kayak gini. Teorinya. Nah, teorinya itu posisinya ya. Pertama ada namanya sticky wage theory. Artinya apa? Upah itu cenderung kaku atau lengket. Sticky itu bisa kaku, bisa lengket. Dia itu nggak bisa langsung berubah. Karena posisinya kenapa? Karena posisinya ya, kalau misalkan kan kenaikan ya upah tuh tetap tetap aja, wage tuh tetap tetap aja gitu loh. Kenapa? Karena wage itu kan biasanya given by contract. Wage itu by contract guys. Jadi kalau misalkan ada kenaikan harga ya, kalau ada kenaikan, iya kalau ada kenaikan harga, wage itu given by contract. Jadi pada akhirnya apa? Kalau tiba-tiba harga naik, upah itu nggak langsung menyesuaikan, ya kan? Belum disesuaikan gitu loh. Nah, bagi perusahaan ini nguntungin karena apa? Biaya tenaganya kan tetap murah. Biaya tenaganya tetap murah kan? Secara real dia turun gitu loh. Biaya tenaga kerjanya tetap murah. Kalau tenaga kerjanya tetap murah artinya apa? Dia bakal nyari tenaga kerja lagi. Karena kan harga-harga naik nih. Ya kan? Sedangkan wage-nya tetap. Kalau misalkan dia nyari tenaga kerja lagi pada akhirnya produksinya jadi meningkat gitu. Jadi di sini akhirnya adalah P meningkat ya meningkat. Ini sticky wage teori ya.
causing firms to hire fewer workers and produce a smaller quantity of goods and service. Gitu. Ini kalau low price level ya. Ini kalau low price tadi kan konteks gue adalah harganya naik. Kalau misalkan harganya rendah, ya posisinya ya walaupun wage-nya karena wage-nya ini by kontrak pada akhirnya dia bakal si tenaga kerjanya juga menjadi lebih dikit gitu loh. Karena kan dengan harga yang turun dia harus menggaji pekerjanya dengan harga yang sama seperti sebelumnya. Ya dia rugi dong. Karena secara real dia rugi guys, secara real. Biayanya secara real jadi lebih mahal. Makanya dia akan cut gitu. Tapi kalau dalam konteks gue yang ini, ketika price naik ya, kita perusahaan menjadi untung karena kita kan bayar berdasarkan kontrak sebelumnya sebelum harganya naik. Pas harganya naik ya kita tambahin aja tenaga kerja, nanti Y-nya juga ikut naik gitu. Oke. Nah, ada sticky price teori juga. Ya, ada sticky price teori. Nggak semua harga barang itu berubah seketika. Kenapa? Restoran udah nyetak menu. Restoran udah cetak menu. Cetak menu gitu loh. Restoran tuh udah cetak menu. Toko udah pasang label harga. Apalagi misalkan perusahaan udah tanda tangan kontrak. Jadi posisinya apa? Posisinya yang akan terjadi itu adalah kita ngomongin price naik ya. Kalau price-nya naik, ya, ini price levelnya kan turun. Tapi gue ngomongin price-nya naik nih sekarang. Kalau misalkan price-nya naik, ya, karena ini lebih enak, lebih gampang diinterpretasikan, karena bentuknya kan gini. Berarti kita ngomongin kenaikan terhadap kenaikan. Kalau price-nya naik, ya, menu cost kita kan tetap-tetap aja. Kita nggak adjust langsung, karena kita udah cetak atau kita udah ada kontrak gitu ya. Menu cost kita kan udah ada. Nah, ya, posisinya produk kita kalau misalkan harga-harga umum naik, ya, tapi harga kitanya belum naik, produk kita relatif lebih murah, gitu kan. Jadi katakanlah ada dua, ada yang emang bisa naik menyesuaikan, ada yang nggak bisa secepat itu menyesuaikan. Nah, ini nanti bakal makro satu lebih jelas lagi. Tapi intinya gitu. Nah, pada akan kita akan menjadi lebih murah. Barang kita lebih murah, artinya mau beli, banyak yang mau beli, banyak yang mau beli. Kalau misalkan banyak yang beli, pada akhirnya kita akan produksi lebih banyak lagi, gitu. Untuk sticky price. Lalu ada misperception teori. Misperception. Posisinya gini, ini kan ngomongin low price ya. Kita ganti ke aja ya, kita ganti ke high price. Jadi kalau ada kenaikan harga, misal misperception teori itu sama kayak namanya misperception. Semua ini sama kayak namanya. Price naik. Gue sebagai petani, gue ngelihat eh, di pasar harga-harga umum pada naik, gue bakal mikir kalau wah, harga-harga umum naik, pas harga-harga umum naik, kita tuh mikir, wah berarti harga padi gue naik dong, gitu kan? Harga padi gue naik nih, gitu. Wah, kalau harga padi gue naik ya, posisinya gue akan ningkatin aja lah produksi gue karena harga harga padi gue naik nih, gitu. Karena dia ke pasar dia mau beli apa gitu ya, buat bahan baku padi atau apa, harganya naik. Dia produksi banyak-banyak. Supaya apa? Supaya dia mau dapetin untung. Tapi sebetulnya itu adalah mispersepsi karena yang naik itu adalah barang-barang secara umum, bukan padinya dia doang yang naik. Tapi di sini ada asymmetric information, ada misperception di sini. Dia pikir harga padi dia yang naik, tapi ternyata pas harga padi dia naik dia naikin kuantitas, ternyata ya salah guys, salah. Salah Bapak, yang naik itu harga secara umum, tapi dia sudah naikin ini. Ya karena kan kita nggak pernah tahu harga secara umum ini naik kayak gimana. Gitu kan kita nggak pernah bisa nilai, kita lihat di pasar harga naik, oh kita gaspol aja, kita produksi aja, gitu kan. Kita ngeliat harga beras naik, oh padi pasti naik, padahal harga secara umum yang naik, gitu. Aman ya, kejelasan kenapa agregat supply nanti nantilah, gitu. Sama kok yang kayak gini, gitu. Oke, aman ya, harusnya sih aman. Jadi itu, jadi ada alasannya kenapa kurva bentuknya begitu-begitu guys, gitu. Ini udah jam 20.59. Awas dikit lagi apa awas ya?
Ini tentang ini doang kok, geser-geser kanan kiri. Bentar, banyak gak geser-geser kanan kiri? Cukup banyak sih. Yaudah kalau geser-gesernya kalian pelajari sendiri aja ya. Paling itu aja dari gua. Karena ini masih banyak banget sih sebetulnya guys. Karena di sini gue mencoba untuk gabungin 3 lab, tapi ternyata begitu susah ya. Nah ini posisinya gue udah masuk ke lab, eh, karena 3 lab gue udah masuk ke 2 labnya, tapi emang belum selesai gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa lebih jelas lagi ya. Tapi yang penting kalian dapat pemahaman untuk yang lab kemarin ya, karena lab yang free panel diagram itu kan agak sulit ya sebetulnya. Jadi semoga kalian bisa dapat pemahaman lebih jauh. Agregat ini jangan ini akan berefek, apa ya, di makroekonomi kalian akan belajar belajar lagi, tapi yang jelas kalian udah dapat lah gambarannya gitu. Oke. Oke, paling itu aja ya dari gua. Fawas gimana, Fawas, gue udahin aja apa gimana? Boleh, Kang. Oke, paling itu ya teman-teman ya dari gua, semoga mudah dimengerti ya. Kalau kalian nanti mau nanya-nanya by PC juga nggak apa-apa ya, tanya-tanya aja ya. Sorry ya kalau misalkan suara gua agak bindeng, gua sudah mencoba yang terbaik tapi ya begitulah. Oke. Oke, thank you ya teman-teman. Gue izin untuk off share screen. Semoga kalian paham. Sorry kalau ada salah kata dan sebagainya.